Dalam era digital yang terus berkembang, kewirausahaan menjadi pendorong utama inovasi, pertumbuhan bisnis, dan transformasi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan juga waktunya, Dewan Juri yang terhormat, dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eliza Dawirani sebagai pembicara pertama, lalu ada pembicara kedua Riza Aditya Nur Fauzi, dan terdapat Najwa Aulia sebagai pembicara ketiga. Kami dari tim Aksioma dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan opini terkait dengan permasalahan ekonomi yang dimana posisi kali ini yaitu kewirausahaan dalam era digital. Maka terdapat ilimitasi yang saya berikan yaitu kewirausahaan di lingkup UMKM di Indonesia. Sebelum saya memulai argumen dan juga perdebatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu. Keyword yang saya berikan yaitu yang pertama, definisi dari wirausaha. Wirausaha adalah seseorang yang memulai, mengelola, dan mengembangkan bisnis atau usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua yaitu pedagang UMKM. UMKM kepanjangan dari usaha mikro, kecil, menengah adalah istilah yang merujuk kepada bisnis-bisnis yang memiliki skala kecil dan menengah. Lalu ada yang ketiga, digital adalah segala sesuatu yang menggunakan teknologi berbasis seperti komputer atau perangkat elektronik yang lainnya. Status quo yang saya berikan, Dewan Juri yang terhormat, untuk mosi kewirausahaan dalam digital adalah bahwa semakin banyak orang memanfaatkan teknologi digital, maka untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka, hal ini mencakup penggunaan platform online untuk penjualan dan pemasaran digital, analisis data untuk mengambil keputusan, dan juga penggunaan alat kolaborasi online untuk bekerja sama dengan tim yang lainnya. Latar belakang yang saya berikan, Dewan ini meyakini bahwa era digital merujuk pada zaman di mana teknologi informasi dan komunikasi itu, terutama internet, memiliki peran dominan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, bisnis dan masyarakat secara luas, era digital ditandai dengan adopsi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dianggap sebagai periode yang mengubah paradigma dalam cara kita berinteraksi, bekerja, maupun berbisnis. Dewan Juri yang terhormat, jadi intinya sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia saat ini adalah sebagai negara berkembang. Pada dari itu saat ini di Indonesia kewirausahaan dalam era digital melibatkan pemanfaatan teknologi digital dan internet untuk memulai, mengelola, dan mengembangkan bisnis. Ini melibatkan penggunaan platform online untuk pemasaran, penjualan, dan distribusi produk atau layanan, serta pemanfaatan data dan analitik untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Kewirausahaan dalam era digital juga melibatkan inovasi dalam era model bisnis dan pendekatan yang secara memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan Internet of Things atau IoT. Oleh karena itu, kami tegaskan dengan sangat bahwa kami berdiri di tim pemerintah atau pro terhadap posisi pada perdebatan kali ini. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Dewan Juri yang terhormat, tim pencatat waktu, moderator, serta rekan berpikirku yang berbahagia. Mengapa alasan kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini? Beberapa dasar argumentasi mengapa kami sangat setuju mengenai mosi perdebatan kali ini. Kita sama-sama ketahui bahwa dalam dekade terakhir, dunia bisnis mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini yang didorong oleh kemajuan teknologi telah membentuk ulang landscape kewirausahaan di era digital. Fenomena startup digital di Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya menciptakan narasi sukses yang menginspirasi. Namun di balik itu terdapat ribuan UMKM yang berjuang untuk bertahan dan bersaing di kancah digital. Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia menargetkan 30 juta pelaku UMKM untuk masuk pasar digital. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong akselerasi digitalisasi di sektor UMKM guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata. Menurut data yang kami ketahui, Dewan Juri yang terhormat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik PDB Indonesia dan memperkerjakan sekitar 56% dari tenaga kerja di negara tersebut. Sayangnya, Dewan Juri yang terhormat, baru sekitar 8 juta UMKM yang sudah go online. Lalu, Dewan Juri yang terhormat, apa yang menyebabkan tidak semua UMKM tidak bisa digital? Padahal banyak dampak positif yang didapatkan ketika usaha sudah digitalisasi. Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikirku yang berbahagia, beberapa asumsi atau opini di sebagian masyarakat yang akan kami berikan solusinya. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, mungkin rekan berpikirku mengatakan bahwa kurangnya modal untuk menjadi usaha digital. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menetapkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang mengatur mengenai kemudahan pembiayaan UMKM dari pemerintah. Pasal 87 angka 3 Perpu Cipta Kerja mengubah pasal 21 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 20 tahun 2008 menetapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Dewan juri yang terhormat, tujuannya tiada lain tiada bukan adalah pelaku usaha yang memiliki daya tahan dan daya juang tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, Dewan juri yang terhormat, pemerintah terus mendorong agar pelaku UMKM di Indonesia terus meningkat secara cepat sehingga memiliki daya saing yang tinggi, dapat naik kelas serta mampu menjangkau ekspor dan pasar internasional. Dewan juri yang terhormat, oleh karena itu alasan kurangnya modal untuk menjadi digitalisasi tidak menjadi alasan yang konkret, karena pada kenyataannya dengan adanya sistem digital justru menambah profit yang lebih banyak dibanding hanya berjualan offline. Dewan juri yang terhormat, asumsi yang kedua adalah tidak semua penjual bisa digitalisasi. Sedangkan Dewan juri yang terhormat, data yang kami dapat adalah data dari situs beri1.com pada tahun 2023. Kominfo tidak hanya memberikan pendampingan dalam teknologi digital, tetapi juga melaksanakan inkubasi bisnis untuk 100 pelaku UMKM Dewan juri yang terhormat yang telah memiliki kemampuan digital dalam memasarkan produknya. Lalu Dewan juri yang terhormat, program pendampingan dan fasilitasi UMKM Level Up 2023 ini diinisiasi oleh Kemenkominfo dengan tujuan yang tidak lain adalah mendorong UMKM agar memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan akses pemasaran, pemodalan, dan lain sebagainya. Dewan juri yang terhormat, maka dari itu Dewan juri yang terhormat, alasan atau asumsi tidak semua penjual bisa digitalisasi itu hanya anggapan semata Dewan juri yang terhormat, karena di era digital ini segala sesuatu mudah diakses Dewan juri yang terhormat. Oleh karena itu, salah satu contoh kasus yang hangat diperbincangkan di akhir tahun 2023 mengenai tuntutan pedagang pasar Tanah Abang yang meminta TikTok Shop ditutup lantaran kondisi pasar Tanah Abang yang sepi pembeli. Lalu Dewan juri yang terhormat, ketika hasil mengumumkan bahwa telah menutup TikTok Shop, lalu bagaimana Dewan juri yang terhormat dengan kondisi pasar Tanah Abang setelah kebijakan TikTok Shop ini diberlakukan? Lalu dilansir dengan situs cnb.com yang disampaikan salah satu seorang pedagang yang mengaku belum mengalami peningkatan penjualan sejak TikTok Shop ditutup. Oleh karena itu, Dewan juri yang terhormat, perlu kita tegaskan bersama bahwa seharusnya jika memang keuntungan tidak meningkat, maka yang harus diperbaiki dan dievaluasi adalah sistem jualan diri kita sendiri, bukan menyalahkan sistem yang sudah ada dan menuntut untuk menutup sistem tersebut. Oleh karena itu, Dewan juri yang terhormat, saya menegaskan dengan sangat bahwa setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat serta rekan berpikir yang berbahagia, Dewan ini menyatakan setuju kewirausahaan digital memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara. Perlu diketahui Dewan juri yang terhormat dan rekan berpikirku yang berbahagia, dalam konteks pertumbuhan UMKM digital, data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa pada tahun 2023 lebih dari 10 juta UMKM telah beralih ke platform digital untuk memasarkan produk dan layanan mereka. Hal ini menandakan adopsi yang cepat terhadap teknologi di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia. Selain itu, mengapa digitalisasi dalam kewirausahaan dapat memberikan dampak positif? Dengan adanya globalisasi, sehingga jaringan publikasi semakin meluas. Menurut data dari Daily Social, investasi modal Ventura di startup Indonesia terus meningkat mencapai 5 miliar pada tahun 2023. Ini menunjukkan minat yang kuat dari investor dalam ekosistem startup Indonesia yang berpotensi untuk mempercepat pertumbuhan inovasi dan kewirausahaan di negara ini. Dewan juri yang terhormat serta rekan berpikirku yang berbahagia, pertumbuhan layanan keuangan digital juga menjadi sorotan. Dengan lebih dari 200 juta penduduk Indonesia menggunakan layanan keuangan digital pada tahun 2023 menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan. Ini menciptakan inklusi keuangan yang lebih luas di kalangan masyarakat, meningkatkan akses finansial bagi mereka yang sebelumnya tidak tercapai oleh lembaga keuangan formal. Tidak hanya itu, Dewan juri yang terhormat, inovasi teknologi lokal juga semakin berkembang dengan startup lokal aktif dalam mengembangkan solusi-solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar domestik. Tech in Asia melaporkan bahwa startup lokal telah menghasilkan aplikasi e-commerce berbasis bahasa Indonesia dan logistik lokal yang efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dengan tambahan data dan fakta ini, kita dapat melihat bahwa kewirausahaan dalam era digital di Indonesia terus berkembang pesat, didukung oleh adopsi teknologi digital yang luas, investasi yang kuat dalam ekosistem startup, inklusi keuangan digital yang meningkat, dan inovasi teknologi lokal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sekali lagi kami tegaskan dengan sangat bahwa kami berdiri di tim pemerintah atau pro terhadap mosi perdebatan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.